Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Zaki Bagaskara. Ingin membahas tentang ciri-ciri teks kebahasaan teks eksposisi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, sifat, keadaan, atau sifat khas dari suatu bidang. Bidang di sini yaitu bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, olahraga, dan bidang lainnya. Di dalam teks eksposisi, istilah-istilah seperti ini sering digunakan. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan sebuah argumen dalam teks eksposisi. Namun, terkadang banyak pembaca yang tidak mengetahui artinya. Pembaca dapat mengetahui arti dari istilah tersebut di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh istilah satu ini, hayati. Hayati adalah kata istilah yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adjektiva. Sekarang kita bahas ciri kebahasaan teks eksposisi selanjutnya, yaitu adjektiva. Apa ya adjektiva itu? Adjektiva adalah suatu kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Adjektiva juga disebut dengan kata sifat. Jadi, jangan bingung ya. Contoh dari adjektiva itu antara lain pintar, cerdas, positif, penting, kreatif, menarik, dan lain-lain. Mungkin sebagian orang sulit untuk menentukan adjektiva. Untuk menentukan suatu kata yang dimasukkan dalam adjektiva, kalian bisa memasukkan kata lebih atau sangat kepada suatu kata yang kita anggap merupakan adjektiva. Contohnya, kata serius dan kata aktif. Bila mana kata serius dan kata aktif kita masukkan kata lebih atau sangat di depan kedua kata tersebut, maka akan menjadi lebih serius atau sangat serius dan lebih aktif atau sangat aktif. Itu termasuk adjektiva, bukan? Masuk akal. Nah, itu dia cara untuk menentukan adjektiva dalam teks eksposisi. Kalian juga bisa mencari adjektiva-adjektiva yang lainnya dalam teks-teks eksposisi yang kalian baca. Sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan teks eksposisi selanjutnya, yaitu afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan merupakan salah satu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun pada bentuk dasar kompleks. Nah, hasil dari proses pembentukan afiks itu disebut kata berimbuhan. Afiksasi sangat produktif dalam pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia bersistem aglutinasi. Apa itu sistem aglutinasi? Sistem aglutinasi adalah proses dalam pembentukan unsur-unsurnya dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur lainnya. Afiksasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah
salah satu proses penggabungan kata dengan cara menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasar. Macam-macam prefiks adalah di, ber, pe, pra, a, ter, ke, se, dan me. Contoh prefiks yang pertama ada bermain, dibentuk dari kata dasar main dan awalan ber. Yang kedua ada seminggu, dibentuk dari kata dasar minggu dan awalan se. Yang ketiga ada menulis, dibentuk dari kata dasar tulis dan awalan me. Mengapa bisa menjadi menulis? Karena awalan me yang bertemu dengan kata dasar yang dimulai dengan huruf T akan berganti menjadi huruf N, menjadi menulis. Nah, jenis afiksasi yang kedua adalah infiks atau sisipan. Infik atau sisipan adalah salah satu proses penggabungan kata dengan cara menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasar. Macam-macam infiks ada el, dan in. Contoh infiks yang pertama ada telunjuk, dibentuk dari kata dasar tunjuk dan sisipan el. Yang kedua ada gerigi, dibentuk dari kata dasar gigi dan sisipan Yang ketiga ada gemetar, dibentuk dari kata dasar getar dan sisipan Dan yang terakhir ada sinambung, dibentuk dari kata dasar sambung dan sisipan in. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah proses penggabungan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di akhir bentuk dasar. Macam-macam sufiks antara lain an, kan, dan i. Contoh sufiks yaitu yang pertama ada belikan, dibentuk dari kata dasar beli dan akhiran kan. Yang kedua ada daratan, dibentuk dari kata dasar darat dan akhiran an. Yang ketiga ada kunjungi, dibentuk dari kata dasar kunjung dan akhiran i. Yang keempat ada konfiks atau gabungan. Konfiks atau gabungan merupakan salah satu proses pembentukan kata yang dilakukan dengan menambahkan imbuhan prefiks atau awalan dan imbuhan sufiks atau akhiran pada bagian kata dasar yang berfungsi untuk menjelaskan maksud tertentu. Contoh konfiks atau gabungan. Yang pertama, bermunculan, dibentuk dari kata dasar muncul dengan prefiks ber dan sufiks an. Yang kedua, ada perdagangan, dibentuk dari kata dasar dagang dengan prefiks per dan sufiks an. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia. Saya akan membawakan materi tentang verba. Apakah kalian tahu tentang verba? Verba adalah suatu kata yang berfungsi untuk menerangkan suatu aktivitas, suatu perbuatan, suatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Definisi dari kata kerja adalah kata yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menunjukkan suatu tindakan seseorang atau subjek. Ciri-ciri kata kerja verba. Yang pertama, mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. Yang kedua, mempunyai arti proses. Yang ketiga, biasanya disertai kata kerja dengan imbuhan me, di, ter, mekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Kata ini didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, segera. Yang keempat, bisa diperluas dengan menambahkan kata sifat sesudah. Contohnya seperti ia berlari dengan cepat, Nani menghitung dengan teliti, dan lain-lain. Jenis-jenis kata kerja verba. Yang pertama,
Kata kerja verba berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Kata kerja verba dasar adalah kata kerja yang tidak memiliki imbuhan atau merupakan kata dasar. Contohnya makan, minum, tidur, dan lari. Contoh kata kerja verba dasar dalam kalimat. Yang pertama, sudah jam 12 siang, Barnim masih juga belum bangun. Yang kedua, Adi tidak pernah minum minuman keras. Yang ketiga, Erna dan teman-temannya mandi di sungai. Kata kerja verba turunan adalah kata kerja yang telah mendapatkan imbuhan atau afiks. Kata kerja turunan dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, kata kerja bebas afiks wajib, contohnya melebar, mendarat, bersepeda. Yang kedua, kata kerja bebas afiks mana suka, contohnya membaca, berlari, mengambil. Yang ketiga, kata kerja terikat afiks wajib, contohnya berjuang, bertemu, mengungsi. Yang keempat, reduplikasi, contohnya berayun-ayun, berputar-putar, loncat-loncat. Yang kelima, majemuk, contohnya tatap muka dan naik haji. Contoh kata kerja turunan dalam kalimat. Yang pertama, sawah-sawah mulai mengering di musim kemarau. Yang kedua, ayah bekerja hingga larut malam. Yang ketiga, Adi bertemu Mirna di toko buku. Kata kerja verba berdasarkan subjeknya. Berdasarkan peran subjeknya, kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja verba aktif adalah kata kerja di mana subjeknya berposisi sebagai pelaku dan biasanya berawalan me dan ber. Contoh kata kerja verba dalam kalimat. Yang pertama, Adi memukul bola dengan kuat. Yang kedua, Mirna mengumpulkan kerang di pantai. Yang ketiga, kuda itu berlari dengan sangat cepat. Kata kerja verba pasif adalah kata kerja yang subjeknya berposisi sebagai penderita, pada umumnya berawalan di dan ter. Contoh kata kerja verba pasif dalam kalimat adalah yang pertama, bunga itu disirami oleh Mirna tiap pagi. Yang kedua, bola ditendang Andi hingga keluar gawang. Yang ketiga, Adi terlempar dari sepedanya. Kata kerja verba berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja verba transitif adalah kata kerja yang harus mempunyai objek. Dalam kalimatnya, kata kerja ini harus diikuti objek agar dapat diketahui maknanya. Contoh kata kerja transitif dalam kalimat. Yang pertama, Marni memetik buah. Kata memetik merupakan kata kerja transitif. Memetik dapat diartikan memetik buah, bunga, daun, dan sebagainya, sehingga harus diperjelas dengan adanya objek dalam kalimat. Kata kerja verba intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena maknanya udah jelas. Contoh kata kerja intransitif seperti pergi, tidur, duduk. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi pronomina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dalam pronomina persona dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama adalah aku, saya, dan kita. Sedangkan kata ganti orang kedua adalah kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga adalah ia, dia, nya, dan mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi konjungsi. Apakah kalian tahu konjungsi itu? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi biasanya disebut dengan kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
konjungsi antar kalimat, dan konjungsi subordinatif. Konjungsi antar kalimat, ciri-cirinya yang pertama pertentangan, contohnya akan tetapi, namun, biarpun demikian, walaupun. Yang kedua, waktu, contohnya kemudian, setelah itu, selanjutnya. Yang ketiga, penambahan, contohnya tambah pula, lagi pula, selain itu. Yang keempat, pembalikan, contohnya sebaliknya. Yang kelima, keadaan, contohnya sesungguhnya, sebenarnya. Yang keenam, penguatan, contohnya bahkan. Yang ketujuh, keeksklusifan atau keinklusifan, contohnya kecuali itu. Yang kedelapan, konsekuensi, contohnya dengan demikian. Yang kesembilan, akibat, contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu. Saya akan memberikan contoh kalimat konjungsi antar kalimat, yaitu ibu memasak nasi dan menggendong adik. Nah, konjungsinya adalah dan, di mana dan itu menghubungkan antara ibu memasak nasi dan menggendong adik. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Ciri-cirinya yang pertama, waktu, contohnya sejak, semenjak, sedari, ketika. Yang kedua, syarat, contohnya jika, kalau, asalkan. Yang ketiga, pengandaian, contohnya andaikan, seumpamanya, seandainya. Yang keempat, ada tujuan, contohnya agar, supaya. Yang kelima, konsesif, contohnya biarpun, meskipun, walaupun. Yang keenam, perbandingan, contohnya seakan, akan, seolah-olah. Yang ketujuh, sebab, contohnya sebab, karena, oleh karena. Yang kedelapan, hasil, sehingga, makanya, sampai-sampai. Yang kesembilan, alat, dengan, tanpa. Yang kesepuluh, cara, contohnya dengan, tanpa, sama ya. Yang ke-11, komplementasi, contohnya bahwa. Yang ke-12, atributif, contohnya yang. Perbandingan, contohnya lebih indah daripada yang lainnya. Nah, saya akan memberikan contoh kalimat konjungsi subordinatif. Dina tidak jadi mengunjungi neneknya karena cuaca mendung. Nah, kata konjungsinya yaitu adalah karena. Karena ini menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat yang akan ada.